mendaftar menjadi perwira prajurit karir, istri saya hampir tidak setuju. Namun dalam perjalanannya saya bujuk dan akhirnya apapun yang terjadi, saya harus siap menerima yang akan dibaca. Gitu kan? waktu itu saya tes, saya gagal di daerah, Pak. Yang namanya gagal kan, Pak, pasti merasakan sakit kan, kecewa, sedih. Tanggung jawab saya salah satunya adalah rekrutmen untuk perwira PK, baik itu yang reguler maupun yang khusus, dalam hal ini tenaga kesehatan. Puji Tuhan sekali ketika mendengar ada informasi pembukaan PK Susgakes, saya langsung menghadap ke Agendam 16 Patimura. Kemudian saya tanya, apakah seorang dokter boleh yang sudah menikah boleh mengikuti seleksi ini? Saya mendaftar pada tahun 2015-an kalau nggak salah, Pak. Waktu itu masih ijazah D3 sebagai perawat. Kalau sekarang kan saya mendaftar sebagai profesi S1 kan, S1 ijazah profesinya perawat. Waktu itu saya tes, saya gagal di daerah, Pak. Yang namanya gagal kan, Pak, pasti merasakan sakit kan, kecewa, sedih. Ya, saya sebagai laki-laki, prinsip saya kan tetap saya harus semangat lagi kan, berjuang lagi. Untuk perwira PK, saya ingin fokus, tidak ada lagi D3. Sudah, kita S1 saja. S1 dan yang lebih tinggi ya, untuk perwira prajurit karir. Usia sampai dengan 32 tahun dia boleh mendaftar ya. Oke, karena S1 dan yang lebih tinggi. Nah, gini, kenapa dokter itu apanya yang spesial? Kenapa dia boleh sudah kawin? Untuk perwira PK nggak apa-apa sudah menikah. Asal ada tadi yang tidak boleh hamil, tapi mungkin anak yang bergantung kepada ibu, usia menyusui nanti diputuskan sampai umur berapa, gitu loh ya. Jadi nggak apa-apa sudah nikah, karena ini sama, bukan hanya dokter, karena memang yang kita ambil adalah keilmuannya kok. Ini salah satu bentuk fungsi kontrol dari Bapak Panglima, yang intinya setiap kita melaksanakan kegiatan penerimaan seleksi itu kan selalu kita evaluasi, Mas. Hasil evaluasi tersebut kita akan laksanakan, diterapkan di tahun berikutnya. Dan salah satu bentuk kontrolin yang Bapak Panglima sampaikan itu adalah evaluasi yang sebelumnya yang dianggap mungkin tidak realistis pada saat pelaksanaan rekrutmen tadi, sehingga sudah mulai ada pembenahan. Dan termasuk yang pada saat ini yang digunakan adalah menggunakan revisi yang dari sebelumnya, dari rekrutmen ini. Jadi khusus tenaga PPK ini adalah yang dibutuhkan profesionalitasnya. Jadi profesinya dia, walaupun sebagai syarat-syarat yang lain juga harus mutlak juga. Dengan usia saya yang sekarang ini, awalnya saya nggak mungkin merasa bisa untuk mengikuti tes lagi kan. Dengan adanya kebijakan yang umur awalnya 30-an kalau nggak salah, sekarang udah bisa sampai 32 tahunan. Saya mendaftar lagi, alhamdulillah Pak, saya bisa. Itu kayaknya saya gimana ya, saya pengen banget kalau melihat teman yang udah lulus, keren sekali baju pakaian yang kayak gini. Kapan ya saya bisa pakai pakaian yang kayak gini? Apalagi
gagah kalau saya lihat kan. Kalau secara pribadi Pak. Tapi kalau bagi saya memang rasa cintaan saya kepada TNI kan. Kalau bagi saya cinta itu memang nggak ada alasan bagi saya. Saya sudah menikah. Nama suami saya Raymond Krishnanoya, bekerja sebagai seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Seram bagian Barat. Suami saya sangat mendukung, karena kami sudah punya perjanjian, terus kami saling mendukung dalam karir masing-masing. Saya pertama kali berdiskusi dengan istri saya soal saya mendaftar menjadi perwira prajurit karir. Istri saya hampir tidak setuju. Namun dalam perjalanannya saya bujuk dan akhirnya saya mengikuti tes dan akhirnya istri saya pun mau menandatangani surat pernyataan persetujuan saya untuk mengikuti tes ini. Di sini saya meninggalkan 2 orang anak di rumah bersama dengan istri saya yang masih koas. Jadi bayangan dari istri saya adalah ketika nanti saya ditugaskan menjadi tentara, saya akan sering meninggalkan istri saya dan anak-anak saya di rumah. Namun pada akhirnya saya bujuk kalau nanti saya kerja ditempatkan dimanapun, saya akan membawa istri dan anak saya, dan akhirnya istri saya setuju. Ya, 21. Psikologi intelijensinya pas-pasan, cenderung mudah cemas. Oh, mudah cemas ya. Oke, kesehatan. Asam uratnya tinggi. Asam urat. Dari normalnya batasnya di 8. Tadi psikologi apa lagi, Pak? Intelijensinya yang pas-pasan sama agak mudah cemas. Oh, udah drop 5 ya. 22. Kalau ini sangat lambat menurut cara kerjanya. Oh, sangat emosional dan sangat lambat. Drop. Ya, utamanya tidak sesuai dengan kriteria tes. Ya, misalkan kalau kita melihat, memang kalau di bangku kuliah itu di situ kita lihat mungkin IP-nya tinggi dan lain sebagainya. Tapi begitu dikaitkan dengan psikologi yang kita terapkan yang sudah ada, ternyata mungkin di situ kan ada parameternya. Dia tidak tahan tekanan dalam kondisi mungkin stres, terus dia mungkin ada satu kecemasan dan lain sebagainya. Itu salah satu parameter yang memang pada akhirnya itu menjadikan satu bobot yang menjadikan tidak boleh tidak. Jadi salah satunya tadi banyak yang kena adalah di psikologi. Ya, psikologi. Oke, itu aja. Jadi sudah langsung diumumkan supaya nggak masuk angin. Diumumkannya kapan? Ayo. Oke, itu aja. Ya, terima kasih. Selesai. Apapun yang terjadi, saya harus siap menerima yang akan dibacakan. Gitu kan? Sudah siap? Kita bacakan ya. Yang saya sebutkan namanya berdiri bawah perlengkapanmu. Nanti dipandu oleh panitia menuju ke
Halo. Selamat sore, Chris. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.